Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Oktavina Dewi dengan NIM STI 2023-03-656. Sini saya akan mempresentasikan hasil UTS mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan dengan dosen pengampu Singgih Biandoko SPD MKOM. Kali ini saya memilih studi kasus 1 yang berjudul Pemilihan Supplier Bahan Baku. Dengan soal PT Majujaya akan memilih satu dari 4 supplier bahan baku untuk kebutuhan produksi. Keputusan berdasarkan 4 kriteria utama yaitu harga, kualitas, kecepatan pengiriman, dan kemudahan pembayaran. Sedangkan untuk alternatifnya ada supplier A, B, C, D. Untuk kriteria dan bobot, yang pertama ada harga C1 35%, semakin murah semakin baik. Yang kedua ada kualitas atau C2 30%, semakin tinggi semakin baik. Yang ketiga ada kecepatan pengiriman atau C3 dengan persentase 20%, semakin cepat semakin baik. Dan yang terakhir ada kemudahan pembayaran atau C4 yaitu 15%, semakin fleksibel semakin baik. Untuk matriks penilaiannya skala 1 sampai 100, yaitu supplier A 80, 85, 70, 75. Untuk supplier B 75, 90, 60, 85. Sedangkan supplier C 90, 70, 80, dan 70. Untuk supplier D ada 85, 80, 65, 80. Untuk penyelesaiannya, yang pertama ada kriteria dan bobot. C1 harga kos bobotnya 35% atau 0,35. C2-nya ada kualitas atau benefit bobotnya 30% atau 0,30. C3-nya ada kecepatan pengiriman atau benefit bobotnya 20% atau 0,20. Selanjutnya ada C4 atau kemudahan pembayaran benefit bobotnya 15% atau 0,15. Yang kedua ada matriks penilaian. Untuk supplier A, C1 atau harganya 80, C2 kualitas 85, C3 kecepatan 70, C4 pembayaran 75. Untuk supplier B, C1 harga 75, C2 kualitas 90, C3 kecepatan 60, C4 pembayaran 85. Untuk supplier C, C1-nya 90, C2 kualitas 70, C3 kecepatan 80, C4 pembayaran 70. Sedangkan untuk supplier D, C1 harganya 85, C2 kualitas 80, C3 kecepatan 65, C4 pembayaran 80. Yang ketiga ada normalisasi matriks. Untuk benefit C2, C3, dan C4. Rumusnya RIJ sama dengan XIJ dibagi atau per X max. Untuk costnya C1. IJ sama dengan X minimum per X IJ. Normalisasinya C1 minimumnya 75, C2 maksimalnya 90, C3 maksimumnya 90, C4 maksimum 80. Sedangkan hasilnya di supplier A, C1 atau kosnya 75/80 menjadi 0,9375, 0,9375. C2-nya benefit 85/90 menjadi 0,944. C3 benefitnya 70/90 menjadi 0,778. C4-nya 75/80 menjadi 0,938. Untuk supplier B, C1-nya 75/75 menjadi 1000, C2 benefitnya 90/90 menjadi 1000, C3 benefitnya 60/90 menjadi 0,667, C4-nya 80/80 menjadi 1000. Untuk supplier C, C1 cost 75/90 menjadi
0,833. C2-nya 70/90 menjadi 0,778. C3 benefitnya 90/90 menjadi 1000. C4 benefitnya 70/80 menjadi 0,875. Sedangkan supplier D-nya C1 cost 75/85 menjadi 0,882. C2 benefit 80/90 menjadi 0,889. C3 benefit 65/90 menjadi 0,722. Untuk C4-nya lah 60/80 menjadi 0,750. 750. Dan ya, untuk nilai akhir atau SAW-nya dengan rumus FI sama dengan kuadrat menjadi RIJ kali WJ. Untuk FI itu sendiri ranking untuk setiap alternatif, WJ-nya nilai bobot dari setiap kriteria, RIJ yaitu nilai rating kinerja ternormalisasi. Supplier A 0,9375 dikali 0,35 ditambah 0,944 dikali 0,30 ditambah 0,778 kali 0,20 plus 0,938 kali 0,15 menjadi 0,328 ditambah 0,283 plus 0,156 plus 0,141 menjadi 0,908. Untuk supplier B 1000 kali 0,35 plus 1000 kali 0,30 plus 0,667 dikali 0,20 plus 1000 kali 0,15 menjadi 0,350 plus 0,300 plus 0,133 plus 0,150 menjadi 0,933. Sedangkan untuk supplier C 0,833 kali 0,35 plus 0,778 kali 0,30 plus 1000 kali 0,20 plus 0,875 kali 0,15 menjadi 0,292 plus 0,233 plus 0,200 plus 0,131 hasilnya 0,856. Sedangkan yang terakhir untuk supplier D yaitu 0,882 dikali 0,35 plus 0,889 dikali 0,30 plus 0,722 dikali 0,20 plus 0,750 kali 0,15 menjadi 0,309 plus 0,267 plus 0,144 plus 0,113 hasilnya 0,833. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil yang didapat, supplier yang terbaik dari supplier yang lain adalah supplier B, yaitu dengan hasil akhir 0,933. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.